Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, kelas FM21A, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang farmasi. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, Ibu Weni Trisansi, SPD MPD. Langsung saja ke materinya. Di sini ada pengertian termodinamika. Termodinamika merupakan suatu ilmu yang menggambarkan usaha buat mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu. Termodinamika ini berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Adapun konsep termodinamika menggambarkan usaha untuk mengubah kalor jadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Singkatnya, termodinamika mempelajari tentang panas dan temperatur, termasuk hubungan keduanya pada energi dan gerak. Konsepnya, energi dihasilkan oleh sistem yang dibatasi oleh kenyataan, di mana sistem tersebut kemungkinan untuk terbagi lagi menjadi subsistem atau membentuk sistem-sistem lainnya menjadi sistem yang lebih besar dan sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan. Adapun konsep termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Termodinamika sudah sangat tidak asing di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali peristiwa termodinamika yang terjadi dalam kehidupan. Contohnya perubahan suhu yang terdapat pada badan kita. Kemudian beberapa peralatan rumah tangga yang menggunakan konsep termodinamika dan beberapa peralatan lainnya. Contoh alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep termodinamika. Yang pertama adalah lemari es. Lemari es adalah suatu unit mesin pendingin dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman dan untuk menguapkan bahan pendingin di permukaan panas. Yang kedua ada mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Yang ketiga ada termos. Termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Terakhir ada hukum-hukum dasar termodinamika. Yang pertama ada hukum awal termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada hukum pertama. Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem. Yang ketiga ada hukum kedua. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika, yang ada hanyalah pernyataan kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Celsius. Terakhir yang keempat ada hukum ketiga termodinamika. Hukum termodinamika ini terkait dengan temperatur non-absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur non-absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur non-absolut bernilai 0. Sekian penyampaian materi saya dari termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.